الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para asatiz, pengurus-pengurus DKM yang menjadi anggota pengajian Sila Jambuh. Pada saat ini guru-guru kita juga alhamdulillah hadir. Ada Kiai Nana, Kiai Rohin, Kiai Abbas, Kiai Yana, Abah Arif, Ustaz Herno, Ustaz Sirli Hussein, Ketua DKM atau pengurus DKM dari Raudhul Jannah yang diarmadai oleh Ustadz Arpendi. Alhamdulillah kami bisa berkumpul di sini dalam rangka silaturahim dan thalabil ilmi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya diberi waktu berapa jam ini? Materinya sebenarnya cukup 2 jam. Sudah saya ringkas, bisa jadi 30 menit, 40 menit cukup. Sudah saya ringkas lagi, ringkasannya sudah saya sampaikan di grup WA. Udah dibaca. Alhamdulillah, berarti selesai acara kita. Kan lebih cepat lebih baik. Iya. Tinggal dibaca-baca aja di rumah gitu ya. Nah, itu juga untuk koreksi untuk saya. Kalau misalkan tulisan itu salah, lalu kasih tahu saya. Makanya saya kasih dokumennya gitu. Gitu nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah.
tentang, langsung to the point aja ya, tentang mengingat kematian, tadzakurul maut, tadzakurul maut. Ini perlu kita dalami, perlu kita siapkan diri kita menuju kematian. Karena kematian ini keniscayaan pasti terjadi bagi makhluk yang bernyawa. Sekarang pertanyaannya, apakah maut itu bisa berubah? Kalau 2 pekan yang lalu, kayak Nana bicara tentang takdir. Takdir bisa diubah dengan 3 hal. Yani dengan apa tuh? Masih ingat gak 2 pekan yang lalu tuh? 1, dengan doa, ya kan? 2, dengan banyak sedekah. 3, bisa diubah takdir dengan cara silaturahim seperti sekarang. Nah sekarang maut, oke lah kita bilang ajal gitu ya. Bisa enggak berubah? Atau paling enggak bisa enggak digeser? Nah tuh jawabannya gimana nih? Sekarang aja kita bahas deh kalau gitu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa bedanya kata maut dengan ajal? Ada persamaannya enggak? Ada perbedaannya enggak? Persamaannya, baik kata maut maupun kata ajal memiliki makna yang terkait dengan kematian. Itu persamaannya. Apa perbedaannya? Ada enggak? Ternyata ada. Kata maut secara umum berarti kematian. Kata maut adalah dalam bentuk masdar. Apa masdar? Kata kerja yang dibendakan. Noun verb bahasa Sundanya. Kata kerja yang dibendakan, kata benda yang berasal dari kata kerja. Maut, kalau fiilnya mata, ya mutu, mut. Fiil madi, fiil mudhari, fiil amar. Masdar ini sebetulnya dalam bahasa Arab, grammar bahasa Arab itu fungsinya apa? Dapat memfokuskan pada perbuatan atau kegiatannya itu sendiri tanpa memperhatikan waktu, tanpa memperhatikan tempat. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau tadi maut ya adalah izalatur ruh anil badan. Proses terpisahnya, proses keluarnya ruh dari badan, dari jasad. Izalatur ruh anil badan. Maut adalah keniscayaan bagi makhluk yang bernyawa. Sebagaimana kita biasa baca itu kalau misalkan ada yang meninggal dunia, kullu nafsin za'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Ankabut, surah yang keberapa Al-Ankabut ini? Surah ke-29, ayat 57. Mengingat kematian, mengingat maut adalah
ibadah. Kita tidak perlu takut dengan kematian, namun perlu kita siapkan sebaik-baiknya dalam menghadapi kematian itu, supaya insya Allah kita berdoa terus, berupaya agar kita nantinya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sekarang kata ajal, ada kata kerucanya itu ajalah, yuajilu, ajil. Apa tuh artinya? Menentukan batas waktu sebetulnya ya. Jadi ajal ini sebenarnya kematian, tapi dia lebih fokus kepada waktunya, waktu kejadiannya. Ini ajal kamu sudah sampai, waktunya jadi waktu, perihal waktu kematian. Memiliki makna spesifik, yaitu waktu kejadian atau ajal yang telah ditentukan. Ajal merujuk pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap makhluk hidup untuk mati, untuk wafat, untuk meninggal. Kalau manusia namanya lebih etis di bacanya wafat gitu ya. Nah, apakah ajal bisa ditunda? Apakah ajal bisa bergeser? Kan sudah ditentukan. Ini ada guyonan juga nih dari yang namanya budayawan kita, Cak Nun. Pernah dengar kata Cak Nun ya, kenal ya? Cak Nun siapa ya? Orang Jawa Timur itu, budayawan. MH Ainun Najib. Dia coba guyon saja dalam menjelaskan soal kematian ini. Apa kata Cak Nun? Ini ada orang Madura, seorang Madura, memang ajalnya sudah tiba sebetulnya. Didatangi oleh malaikat maut. Datang, hai Fulan, ini saatnya ajalmu tiba. Aku datang diutus Allah, ditugaskan Allah untuk menjemput kamu. Nah, ini si Fulan memang ya katanya cerdas gitu ya. Malaikat, udah kita tunggu sabar-sabar, tunggu dulu, kita ngopi-ngopi dulu, kita ngeteh-ngeteh dulu. Oh nggak bisa, kata malaikat. Ini Cak Nun nih cerita, bukan saya. Nggak bisa, ini sudah ada daftar tunggunya. Map itu, map. Ini udah banyak, mapnya tuh bertumpuk. Kamu itu paling atas. Kayak kita antri apa ya di kantor itu. Map kamu paling atas, nama kamu paling atas. Nggak bisa. Dirayu terus sama si Fulan itu. Ngeteh dulu, ngopi dulu. Akhirnya tuh malaikat terayu. Mau dia ngopi-ngopi. Ternyata kopinya itu dimasukin obat tidur. Dimasukin oleh si Fulan itu obat tidur gitu ya. Diminum sama malaikat. Minum. Ketiduran. Ini namanya guyonan, kayak kalau nggak percaya, kok begini ceritanya, tanyanya sama Cak Nun, jangan tanya sama saya. Malaikat ini ketiduran. Akhirnya dia punya akal bulus kan, Fulan? Punya akal bulus. Ini tumpukan map, namanya dia paling atas, dibalik. Wah, benar-benar terbalik. Dibalik, dia jadi paling bawah, tumpukan paling bawah namanya dia. Akhirnya tak lama kemudian, 1 jam 2 jam kemudian, siuman malaikat.
Loh, itu juga dibangunin. Dibangunin sama si Fulan. Bangun, bangun. Malaikat bangun. Akhirnya bangun. Loh, kok saya ada di sini, nggak sadar gitu ya, kata malaikat dalam hati. Kenapa? Dijawab, dijelaskan oleh si Fulan itu, tadi kamu tertidur, lelap. Sudah saya kasih kopi, minum. Bagus, istirahat. Engkau bisa istirahat. Wah, sang malaikat menjawab, respon. Karena dia sudah berbaik hati kepada dia, si Fulan itu berbaik hati kepada malaikat, lalu malaikat itu kasih hadiah kepada si Fulan. Ini tumpukan map, kamu tuh nomor atas, paling atas, nomor 1 akan segera dicabut. Ini saya kasih hadiah. Tumpukannya sebalik ya, jadi kamu paling bawah gitu. Dibalik lagi sama malaikat. Artinya apa itu cerita? Bahwasanya memang itu nggak bisa ditunda gitu ya. Emang udah ajalnya. Dia kalian gimana juga. Ya, baik. Lanjut. Dalam agama kita, ajal atau waktu kematian dianggap sebagai sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, namun ada beberapa konsep yang perlu kita pahami. Yang pertama, konsep yang pertama, ajal yang telah ditentukan. Bahwa dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa ajal setiap makhluk hidup itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep yang kedua, perubahan ajal apakah bisa? Perubahan ajal bisa juga karena doa dan amalan. Jadi nyambung nih dengan materi yang minggu lalu, kayak Nana. Ada keyakinan bahwa doa dan amalan yang baik dapat mengubah takdir buruk. Dapat mengubah takdir buruk. Termasuk ajal. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dasarnya nih saya ngomong. Bukan di pendapat saya. Apa bunyinya hadis? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali amal baik. Silakan cari di hadis riwayat Tirmizi, ketemu. Gitu ya. Jelas. Jadi yang dapat mengubah takdir adalah doa, sedekah, dan sering bersilaturahim. Kalau sebenarnya ajal ini bukannya diubah tapi digeser gitu ya, digeser gitu ya. Nah itu dengan cara apa? Tadi menambah umur dengan amal baik. Makanya seringkali kan silaturahim itu seringkali itu kalau kita ketemu silaturahim diucapkan oleh penceramah dengan bersilaturahmi dapat memanjangkan umur. Lanjut. Ini baru iftitah. Baru pendahuluan. Mukaddimah. Lanjut aja dah. An Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol An Shaddad bahwasanya Shaddad ibnu Aus bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, siapakah orang yang paling cerdas? Siapa orang yang paling cerdas? Al-Kayis. Man Kayis.
Siapa orang yang paling cerdas? Apakah itu Albert Einstein? Siapa Albert Einstein? Yang bisa merumuskan apa tuh? Teorinya teori relativitas namanya. Rumusnya apa? E besar sama dengan M V kuadrat. M-nya kecil, titik, V-nya kecil, kuadrat. Bisa kok ya, Albert Einstein bisa bikin rumus seperti itu, teori relativitas. Bisa Habibie, nah gitu ya, bisa bikin pesawat, bisa lagi banyak apa namanya ilmuwan-ilmuwan cerdas itu. Apakah itu yang disebut dengan cerdas berdasarkan hadis Rasulullah? Ya memang itu juga memang salah satunya. Tapi yang utama kata Nabi, al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas, orang yang pandai adalah orang yang menghisap, yang berintrospeksi, terus menerus mengintrospeksi, mawas diri, merenung, bermuhasabah pada dirinya, terhadap dirinya. Wa amila bima ba'dal maut, dan beramal, wa amila, dan beramal, mempersiapkan dirinya dalam menghadapi maut dan kehidupan ba'dal maut, setelah mati. Karena kehidupan setelah mati itu lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Kemarin saya baca-baca pernyataan dari Ustadz apa tuh yang dari Chinese itu, keturunan Chinese, Felix ya, Ustadz Felix ya. Apa kata Ustadz Felix? Hidup di dunia ini 1 jam di dunia, di akhirat tuh nggak 1 jam, paling cuma beberapa detik. Itu lebih lama di akhirat. Nah, kehidupan yang lebih lama itu di akhirat itu harus perlu dipersiapkan selama kita masih diberi umur di dunia. Itu maksudnya. Wa amila lima ba'dal maut, mempersiapkan diri beramal untuk kehidupan setelah wafat, setelah mati. Selanjutnya kata Nabi, siapa orang yang paling bodoh? Nah, siapa orang bodoh? Man ajis. Ada yang namanya ajis ya? Al-ajis. Al-ajis pakai ain. Ajis pakai jim. Terus zai gitu ya. Kalau yang ajis di sini, Muhammad Aziz, Pak Aziz, itu ain zai. Aziz yang maha perkasa. Aziz perkasa. Tapi di sini ajis. Ain 2 harokat, jim, jis. Artinya apa? Orang bodoh. Jadi jangan salah nyebut, kesian itu yang namanya Pak Ajis. Pak Ajis, Pak Ajis. Padahal orang bodoh ya jadi kacau gitu ya. Cuma beda aja tuh ya. Azizur Rahim. Gitu kan. Kalau ini Ajiz, Ajizun. Al-Ajiz itu orang bodoh. Man atba'a nafsahu hawaha. Apa itu orang bodoh? Siapa itu orang bodoh? Adalah orang yang berjalan melakukan aktivitasnya di dunia ini menurut egonya aja, menurut nafsunya aja, menurut kehendak hatinya aja. Maunya dewek gitu ya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bodoh itu watamanna 'ala Allah. Watamanna 'ala Allah. Apa artinya? Tamanna 'ala Allah. Dia berharap dari Allah. Apa maksudnya berharap dari Allah? Bahwa Allah kan maha pemaaf. Biarin aja, saya ngerjain aja, berbuat maksiat, ngerjakan yang salah.
nanti juga dimaafkan oleh Allah, gitu maksudnya gitu tuh. Nah itu tamanna ala Allah. Nah itu termasuk ciri-ciri orang yang bodoh, melakukan kesalahan, dosa, entar juga Allah memaafkan. Jadi menunda-nunda maaf, menunda-nunda tobat gitu ya. Ini rawahul Tirmizi. Selanjutnya yang kedua, An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala ataitan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyira asrati faqama rajulun minal ansar faqal ya Nabiyullah man aqyasun nasi wahzabun nas qal aksaruhum zikrul lil maut wa aksaruhum mustidadan lil maut qabla nuzulil maut ulaika humul aqyas zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirati qul ya. Apa artinya itu? Abdullah bin Umar tuh biasa disebut dengan Abdullah bin Umar ya. An Ibni Umar begitu kan, itu sebenarnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 10 orang jamaah. Seorang Ansor bertanya, Ansor itu penduduk asli Madinah. Kalau yang datang pindah dari Mekah ke Madinah namanya Muhajirin ya. Siapakah yang paling cerdas, paling pandai, dan paling hati-hati? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang paling banyak mengingat mati dan yang paling banyak persiapannya untuk mati sebelum datang kematian. Barang siapa berbuat demikian adalah orang yang cerdas. Mereka lah orang yang mendapatkan keagungan dunia dan kemuliaan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang poinnya bagaimana kita menyiasati agar wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Soalnya kan repot juga nih, tinggal 2 pilihan nih. Kita nggak tahu nantinya akhir hidup kita bagaimana, dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini ada riwayat cerita pada zaman Nabi ketika berperang, perang melawan kafir, orang musyrik, lalu ada pasukan muslim, prajurit, ikut berperang dengan gagah berani. Lalu Rasulullah bersabda kepada sahabat yang lain, hei, kalian tahu nggak? Ada orang yang kelihatannya hebat, kelihatannya itu ahli surga, ternyata dia ahli neraka. Bingung sahabat kan? Apa kata Rasulullah? Nih, coba lihat si fulan itu. Dia sedang bertempur melawan musuh Islam. Tempur dengan gagah berani. Kan jihad itu kan? Ternyata dia terluka oleh senjata musuh. Saking lukanya berat benar. Sakitnya nggak ketahan. Tidak bisa dia tahan rasa sakitnya. Akhirnya dia hujamkan pedangnya ke dadanya. Ke dadanya sendiri. Biar apa? Biar kelihatannya mati syahid kan dalam pertempuran. Ternyata kata Rasulullah, dia ahli neraka. Karena apa? Belum waktunya ajal tuh. Nah, larinya ke situ lagi tuh ya. Ajalnya belum tiba. Bunuh diri. Ya bunuh diri udah wassalam itu. Dalam agama kita udah nggak ada nilainya. Ahli neraka. Oh begitu. Kan kelihatannya gagah.
gugur dalam pertempuran gitu ya. Syahid, belum tentu. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, sesungguhnya hanya pada hari kiamatlah diberikan dengan sempurna balasanmu. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia telah beruntung. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Apa penghancur kenikmatan itu? Ya, kematian itu. Mananya kematian menghancurkan kenikmatan dunia, sehingga mengingatkan kematian, menyeimbangkan antara nikmat dan rasa takut kepada Allah. Imam Al-Ghazali kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, mengingat mati melembutkan hati yang keras, menundukkan nafsu, dan mendorong seseorang memperbanyak amal. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, barang siapa banyak mengingat mati, ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Dia akan segera bertobat, dia menjaga hatinya yang qanaah, dan dia semangat sekali dalam beribadah. Manfaat mengingat kematian. Yang pertama, menghindarkan dari dosa. Orang yang sadar mati tidak akan mudah bermaksiat. Quran surah ketiga ayat 135. Kedua, meningkatkan amal soleh karena waktu terasa singkat dan berharga. Surah 23 ayat 27. Ketiga, manfaat mengingat kematian. Menumbuhkan sifat zuhud. Apa sifat zuhud? Tidak berlebih-lebihan. Tidak tamak pada dunia. Quran surah 16 ayat 96. Yang keempat, manfaat mengingat kematian dapat menumbuhkan tawakal. Karena menyadari semua akan kembali kepada Allah. Quran surah Ali Imran ayat 155. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur. Karena setiap napas yang diberikan oleh Allah selama kita hidup ini adalah nikmat yang pasti berakhir dan kita pasti akan dipertanggungjawabkan. Silakan baca surah 108 ayat surah 108 ayat 8. Metodenya bagaimana? Kan judulnya itu apa tuh tadi? Kematian, menghadapi kematian gitu ya. Urgensi dan metodenya. Sebagaimana yang saya share tuh di grup. Metode atau cara mengingat kematian, caranya di kurikulumnya gitu loh. Kalau kata Ustaz Adi Hidayat, kurikulumnya, gitu. Programnya bagaimana kita agar tetap ingat terhadap kematian. Pertama, dengan cara merenungkan hakikat hidup kita untuk apa. Hakikat hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Mata diciptakan oleh Allah, dibuatkan untuk kita gunakan untuk apa? Telinga Allah kasih untuk apa? Otak Allah kasih, kita gunakan untuk apa? Kaki, tangan, dan sebagainya. Yang kedua, merenungkan. Kita ini perlu merenung bahwasannya ajal datangnya tiba-tiba. Kematian yang kamu lari darinya, jika memang ada yang merasa bahwasanya bisa lari dari kematian, kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemui kamu. Lihat surah Al-Jumu'ah ayat 8. Kita tidak tahu kapan ajal datang. Untuk itu, maka tidak ada kata tunda, tidak ada kata besok-besok, tidak ada kata nanti untuk bertobat. Yang kedua, dengan cara menziarahi kubur. Hadis Nabi, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Dulu Nabi melarang orang ziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian. Karena berziarah kubur mengingatkan kalian pada akhirat. Ziarah kubur dapat melembutkan hati, menanamkan kesadaran bahwa semua yang mati dulunya juga pernah hidup seperti kita.
Selanjutnya, eh, membaca, mempelajari kisah-kisah kematian manusia. Contohnya, yang kematian wafatnya yang husnul khotimah, wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, para syuhada yang meninggalkan dunia ini secara wafat secara husnul khotimah. Itu kita pelajari, baca, pelajari kisah-kisahnya sehingga kita bisa ketika wafat seperti beliau-beliau, seperti para sahabat. Ini menumbuhkan semangat agar kehidupan kita akan lebih baik mereka yang husnul khotimah. Kita pelajari juga bukan hanya yang husnul khotimah, wafatnya, meninggalnya, tapi juga kita pelajari yang su'ul khotimah. Untuk apa? Untuk menjadi contoh gitu, menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kematian para pendosa seperti apa tuh? Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, mereka sul khotimah, jangan kita tiru gitu maksudnya. Selanjutnya, memperbanyak doa dan zikir tentang kematian. Contoh doa Rasulullah, ya Allah, jadikanlah kematian sebagai istirahat bagi kami dari segala keburukan. Yang berikutnya, sholat. Sholat adalah sarana untuk mengingat kematian. Loh kok begitu? Sholat adalah sarana untuk mengingat kematian. Karena apa? Karena sholat adalah menghadap Allah. Orang yang mati juga menghadap Allah. Kedua, sholat wajib bersuci. Entah itu mandi, entah itu wudhu. Wudhu dulu sebelum sholat. Sebagaimana wajib dimandikan, disucikan jenazah sebelum dikubur. Bacaan sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku hanya untuk Allah dan memang milik Allah. Selanjutnya dalam sholat sedekap. Gini kan? Sedekap. Yang mana? Tangan kiri, tangan kanan nih. Yang masuk ke dada duluan nih. Loh kenapa yang duluan tangan kiri? Kan yang paling bagus kan kanan. Pakai tangan kanan dulu gitu ya. Jadi sedekapnya kanan dulu gini, muter-muter baru tangan kiri gitu ya. Iya, memang dari sononya begitu. Ada hadisnya itu. Gunakan tangan kiri di dada, baru ditutup dengan tangan kanan. Memang udah begitu hadisnya. Jangan pikir otak manusia atau kita, ya kan kok tangan kiri dulu sih? Kan bagus tangan kanan. Udahlah tangan kanan dulu dah. Tangan kanan. Hadisnya tangan kiri, muter lagi gitu. Ya, memang gitu ya. Sedekap dalam sholat itu juga sama dengan kalau misalkan kita memandikan jenazah, mengkafani jenazah, kan sedekap juga. Nah, gitu ya. Sholat juga adalah sarana mengingat mati. Posisi dalam kubur juga menghadap kiblat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka, dari azab kubur, dan fitnah ujian kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, itu kita doa terus. Riwayat Bukhari, Muslim kita doakan, berdoa pada penghujung sholat agar mengingat mati. Contoh aplikasi dalam kehidupan terakhir. Mengingat kematian di berbagai situasi. Saat bangun tidur, ingat bahwa kita telah dibangunkan dari kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'atana wa ilaihin nusyur. Saat di perjalanan, ingat resiko kecelakaan seperti tabrakan, kapal tenggelam, pesawat jatuh yang menyebabkan kematian. Masih ingat doa dalam perjalanan sebelum berangkat? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Ada juga doa Nabi Nuh. Apa tuh? Doa Nabi Nuh. Bismillahi majroha atau majreha? Majreha atau majroha? Tulisannya majroha
Nah, ini perlu kita ngaji, emang perlu ngaji dengan ustadz ya begini nih gitu ya. Tulisannya majroha dibacanya majreha. Oh, ternyata majreha itu uh, di dalam tajwid itu masuk dalam imalah. Apa imalah? Imalah itu itulah di yang harus gitu ya. A geser jadi ke i gitu, jadi tengah-tengah. Majroha jadi majreha, bukan majriha gitu. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Selanjutnya doa-doa naik kendaraan yang lainnya banyak itu. Selanjutnya saat berbuat dosa ingat bahwasanya ajal bisa datang tiba-tiba tanpa izin. Saat lalai ibadah ingat bahwa kesempatan beribadah bisa tertutup kapan saja. Saat sombong, kadang-kadang kita ada tuh rasa sombong tuh, ria gitu ya. Ingatlah bahwa semua akan dikubur tanpa membawa jabatan. Saat diuji hidup, dapat musibah, ingat bahwa dunia hanyalah sementara. Ya kita sabar-sabar saja, sabar lebih mulia. Saat kaya, saat sukses, ingatlah bahwa sebenarnya harta tidak menunda kematian. Dunia hanya tempat singgah, bukan tempat tinggal. Persiapkan bekal sebelum perjalanan panjang menuju akhirat. Hiduplah di dunia seakan-akan kau orang asing atau seorang pengembara. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Kita doa itu. Mari kita doa. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma sibni saban yasira. Allahumma inni as'alukal jannata wajirni minan nar. Mari kita lakukan kebaikan walau sekecil biji kurma, satu biji kurma, karena kita tidak tahu amal kebajikan yang mana yang dapat mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah segala dosa kami, segala kesalahan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak-bapak, saudara-saudara, para asatis, teman-teman sekalian, mohon maaf bila ada kekurangan, tidak ada tanya jawab, mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.